Oke, mulai. Selamat malam. Baik, di sini saya bersama teman saya Cici Adiputri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi inovasi pembelajaran, dan di sini kami akan memulai strategi pembelajaran menurut pendapat kami masing-masing, dimulai dari saya. Nah, sebenarnya apa sih itu strategi pembelajaran? Nah, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman kepada siswa. Nah, dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, setiap guru itu dituntut untuk memahami benar strategi pembelajaran yang akan diterapkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru perlu memiliki strategi pembelajaran yang akan digunakannya, yaitu pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Ini akan berdampak pada tingkat penguasaan atau prestasi belajar siswa. Nah, strategi yang akan diterapkan itu satu, pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini adalah pendekatan pembelajaran yang aktif, di mana siswa belajar melalui pengalaman nyata dalam menyelesaikan proyek-proyek yang mencerminkan situasi dunia kerja. Nah, pendekatan ini menekankan pembelajaran kolaboratif, pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan aplikasi praktis dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Nah, contohnya itu siswa dapat diberi tugas untuk merancang dan mempresentasikan rencana bisnis fiktif. Nah, melalui ini mereka dapat mengidentifikasi target pasar, mengembangkan produk atau layanan, dan merencanakan strategi pemasaran. Yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai pusat dari proses pembelajaran. Nah, contohnya itu berikan kepada siswa sebuah masalah nyata seperti polusi lingkungan, dan biarkan mereka bekerja untuk menemukan solusinya. Mereka harus melakukan penelitian, menganalisis data, dan menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah pembelajaran berbasis permainan. Nah, pembelajaran berbasis permainan ini atau game, ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen permainan atau mekanisme permainan untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi sehingga dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, contohnya itu membuat kuis online atau permainan kuis kelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Nah, siswa dapat bersaing satu sama lain untuk mendapatkan skor tertinggi. Selain itu juga contoh lainnya itu siswa dapat mengambil peran dalam permainan dan memutuskan tindakan berdasarkan konteks dan karakter yang mereka perankan. Ini juga digunakan untuk memahami contohnya pelajaran sejarah, sastra, atau bahkan masalah sosial. Selanjutnya itu adalah pembelajaran berbasis teknologi. Nah, contohnya itu seperti pembelajaran online. Nah, seperti kelas online atau kursus jarak jauh memanfaatkan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom atau pembelajaran daring. Oh iya, oke. Oke, mulai. 3, 2, 1 ya. Khususnya itu pembelajaran daring. Nah, siswa dapat mengakses materi, tugas, dan interaksi dengan instruktur secara online. Nah, selanjutnya itu adalah pembelajaran berbasis visual. Nah, pendekatan ini menekankan menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, infografi, dan video. Contohnya itu kayak membuat video pembelajaran. Nah, dalam memanfaatkan video ini,
untuk mengajar konsep atau topik tertentu, itu bisa membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Nah, dalam pembelajaran berbasis ini juga tidak akan membuat siswa itu merasa bosan seperti itu. Selanjutnya itu adalah diskusi kelas yang terbuka. Nah, salah satu metode pembelajaran yang mengedepankan interaksi antara guru dan siswa serta antara siswa dalam rangka memperdalam pemahaman tentang suatu topik dan konsep tertentu. Nah, metode ini membiarkan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi. Contohnya itu, selenggarakan diskusi kelas terbuka tentang isu-isu sosial kontemporer atau buku yang sedang mereka baca. Nah, biarkan siswa berbicara tentang pandangan mereka dan mendengarkan perspektif teman-teman mereka. Selanjutnya itu adalah pembelajaran mandiri. Nah, contoh pembelajaran mandirinya itu adalah ajarkan siswa keterampilan penelitian dan berikan mereka kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati. Selanjutnya, biarkan mereka mengatur jadwal dan sumber daya mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah strategi pembelajarannya itu berbasis cerita. Contohnya itu gunakan cerita atau narasi untuk menjelaskan konsep. Nah, misalnya itu saya dapat menggunakan sebuah cerita untuk mengilustrasikan konsep sejarah atau moral dalam sastra. Nah, selanjutnya menurut pendapat Cici mengenai strategi pembelajaran akan dibacakan oleh Cici sendiri. Baik, selanjutnya tentang teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pembelajaran modern. Dalam dunia pendidikan, teknologi tidak lagi hanya menjadi alat pelengkap, melainkan menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan. Salah satu peran utama teknologi adalah memungkinkan pembelajaran yang lebih personal. Dengan bantuan aplikasi dan perangkat lunak, edukasi yang canggih, guru dapat menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masing-masing siswa, di mana setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran kolaboratif. Berbagai platform online seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan lainnya memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi secara real-time, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok tanpa terbatas oleh lokasi. Ini membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting dalam dunia kerja. Teknologi juga memungkinkan akses ke sumber yang penting dalam dunia kerja. Dan daya pembelajaran yang lebih luas. Internet menyediakan akses ke berbagai referensi, materi pembelajaran interaktif, dan sumber pendidikan yang tidak terbatas. Siswa dapat mengakses informasi sepanjang waktu, meningkatkan pembelajaran yang berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, teknologi memungkinkan penilaian yang lebih efisien. Calon guru seperti kita dapat menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatiskan sebagian besar tugas penilaian seperti ujian online atau penilaian formatif. Seperti dalam pandemi seperti COVID-19 lalu. Teknologi berhasil menjadi alat krusial dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dan memungkinkan pendidikan untuk berlanjut meskipun terbatasnya interaksi fisik. Dengan demikian, peran teknologi dalam strategi pembelajaran modern sangat penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan terjangkau. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran mandiri. Siswa dapat mengakses sumber daya pembelajaran online seperti video tutorial, teks digital, dan platform pembelajaran berbasis mandiri. Mereka dapat memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan belajar dengan gaya belajar mereka sendiri, dan juga beberapa platform pendidikan menggabungkan elemen permainan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, termasuk game edukasi seperti game quiz yang sudah banyak dijumpai di App Store atau Play Store, yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang berbagai konsep melalui eksplorasi dan kolaborasi dalam dunia virtual. Pembelajaran berbasis teknologi adalah cara modern yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan teknologi, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, berkolaborasi dengan rekan-rekan di seluruh dunia, dan mengakses pelajaran dari mana saja. Dan juga membuat pembelajaran lebih menarik dengan berbagai alat interaktif dan game edukasi. Teknologi juga membantu guru menjadi lebih efisien dalam mengajar
dan menilai siswa. Nah, selain itu, ini juga memungkinkan pembelajaran sepanjang hidup. Artinya kita bisa terus belajar sepanjang masa. Jadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah alangkah cerdas untuk memajukan pendidikan kita. Kesimpulannya, pendekatan pembelajaran yang kreatif dan beragam dapat membantu siswa lebih terlibat dalam proses belajar, mencakup penggunaan proyek-proyek, pemecahan masalah nyata, permainan edukatif, teknologi, elemen visual, diskusi, pembelajaran mandiri, dan cerita sebagai alat untuk menyampaikan materi pelajaran. Dengan menggunakan berbagai metode ini, guru dapat memotivasi siswa, meningkatkan pemahaman mereka, dan meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.